Perkenalkan, nama saya Nurlela Yusuf, kelas 5A, dengan NIM 211111010006. Berikut adalah tugas ujian individu saya, mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan? Menurut saya, penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas kesehatan adalah SIK yang memenuhi dan mencakup semua indikator yang ada, serta sistem informasi kesehatan yang mampu dijangkau dan diketahui dengan mudah, serta dijalankan khususnya oleh tenaga-tenaga kesehatan serta masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan, serta sistem informasi kesehatan yang mampu meningkatkan efisiensi kualitas pelayanan serta manajemen data kesehatan dengan mengintegrasikan teknologi informasi kesehatan. Selanjutnya yang kedua, indikator sistem informasi kesehatan apa saja yang sebaiknya diterapkan di fasilitas kesehatan. Menurut saya, pemilihan indikator sistem informasi kesehatan harus menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan spesifik dari fasilitas kesehatan tersebut, sehingga bisa saja antar fasilitas dan fasilitas kesehatan yang lain terdapat perbedaan indikator dalam sistem informasi kesehatannya. Ada beberapa indikator yang perlu kita terapkan di fasilitas kesehatan. Yang pertama yaitu akurasi data pasien, kedua rekam medis elektronik, ketiga pemenuhan pedoman klinis, keempat efisiensi pelayanan, selanjutnya kepuasan pasien, manajemen inventaris, pelaporan penyakit menular, pemantauan penyakit tidak menular, selanjutnya keamanan data, pemantauan kinerja sistem, ketersediaan akses data, pelaporan kualitas dan kepuasan pasien, pemantauan biaya, pemantauan epidemiologi, pemantauan imunisasi, pemantauan kejadian kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, apa sih tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? Tanggung jawab seorang pengelola sistem informasi kesehatan atau SIK di fasilitas kesehatan melibatkan sejumlah tugas yang sangat penting menjaga integrasi, keamanan, dan efektivitas sistem informasi kesehatan. Ada beberapa tanggung jawab yang terkait dengan pengelola antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, bertanggung jawab atas perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas dan pedoman industri. Selanjutnya, memastikan data kesehatan pasien tersimpan dan diakses dan dikelola dengan baik, termasuk perawatan rekam medis elektronik. Selanjutnya, menjaga keamanan data kesehatan pasien dan memastikan bahwa fasilitas memenuhi regulasi privasi data kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dengan sistem lain di fasilitas seperti manajemen inventaris, sistem keuangan, dan sistem laboratorium. Selanjutnya, memberikan pelatihan kepada staf fasilitas dalam menggunakan sistem informasi kesehatan termasuk pengisian data pasien dengan benar dan menjalankan sistem. Selanjutnya, memantau kinerja informasi kesehatan dengan mengidentifikasi masalah atau perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, terus memperbaharui dan memperbaiki sistem informasi kesehatan sesuai dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan fasilitas.
Selanjutnya, memastikan bahwa sistem informasi kesehatan mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku dalam pengelolaan data kesehatan. Selanjutnya, mengelola proyek-proyek pengembangan atau peningkatan sistem informasi kesehatan, termasuk perancangan, pengawasan, dan pengendalian anggaran. Selanjutnya, memberikan konsultasi dan dukungan teknis kepada staf dan pengguna sistem informasi kesehatan dalam penyelesaian masalah dan penggunaan sistem. Selanjutnya, membantu dalam pengambilan keputusan terkait teknologi informasi kesehatan seperti pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan praktik keamanan informasi dalam kesehatan untuk melindungi data pasien. Selanjutnya, tetap up to date tentang perkembangan terbaru dalam teknologi informasi kesehatan dan menganalisis bagaimana inovasi tersebut dapat diterapkan di fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir yaitu apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? Jawaban saya yaitu ya bisa, karena seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki dasar pengetahuan yang relevan untuk pengelola sistem informasi kesehatan atau SIK di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pendidikan dalam bidang kesehatan masyarakat itu memberikan pemahaman tentang masyarakat atau masalah-masalah kesehatan di masyarakat, serta manajemen informasi, epidemiologi, dan sistem perawatan kesehatan. Semua ini adalah komponen penting dalam manajemen informasi kesehatan. Namun, untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan yang efektif, seorang sarjana masyarakat mungkin perlu untuk memperoleh pengetahuan tambahan dan manajemen teknologi informasi kesehatan dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan, regulasi yang berkaitan dengan privasi dan keamanan data kesehatan. Jadi, seorang sarjana kesehatan masyarakat itu dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes dengan pelatihan dan pengetahuan tambahan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih.